Jadi kalau memang skenario-nya adalah perang, maka kita siap. Garda Bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando. Kalau memang harus perang, kita perang. Kita siap melawan. Khawatir berdua bentrok dengan Kalau memang itu diperlukan untuk menjaga Partai Kebangkitan Bangsa, kita siap perang. Seperti kemarin yang sudah kita lakukan di Bali, kita sudah siap untuk melawan siapapun. Tapi pada akhirnya, pada saat Ketua Umum Gus Muhaimin sampai, beliau memerintahkan kepada kami untuk memberikan makanan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Jadi, ya kami juga sebetulnya gini, risih juga kita harus berhadapan dengan keluarga sendiri. Tapi kalau memang itu diperlukan dan memang itu harus dilakukan, kami siap untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, hari ini Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini berpotensi terjadi dualisme kepengurusan. Setelah sejak beberapa pekan terakhir dimulai ini pemicunya sebenarnya dimulai dari hak angket DPR Pansus Haji gitu kan, Pansus Haji yang kemudian bergulir di Senayan, kemudian ada Ketua Umum PBNU yang membela Menteri Agama ya, siapa sih, Khalil Kumas gitu. Gus Yakul, Gus Yakul, entahlah siapa, terserah netizen mau ngomong apa gitu kan. Tapi hari ini memang ada PKB yang sedang masuk angin atau sedang nggak enak badan gitu. Sebuah partai yang besar memperoleh suara elektoral yang sangat luar biasa di Pilpres 2024 gitu kan. Semenjak PKB kemudian dikabarkan akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, kemudian sejak itulah ada rumor gitu kan, PKB kemudian dikatakanlah dipermasalahkan, baik kepengurusannya, baik warawirinya, baik kesaktiannya gitu kan, solidaritasnya gitu. Oleh siapa? Oleh Ketua Umum PBNU bersama sekjennya. Bermula dari pembelaan dari Gus Yahya gitu terhadap Kementerian Agama, Menak gitu, Kementerian Agama Gus Yakul, Khalil Kumas gitu. Kemudian Muhaimin ini juga melakukan serangan balik di media sosial, di pemberitaan dan lain sebagainya. Makanya hari ini potensi dualisme di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa ini semakin hari semakin menjadi-jadi ya. Bahkan akan ada muktamar tandingan gitu. Nah, muktamar tandingan ini juga akhirnya sama Khalil Yakul Kumas, ini kita akan sampaikan nanti video lengkapnya buat teman-teman semuanya. Menteri Agama bikin satu pernyataan di sebuah pemberitaan ya, dilansir dari sebuah media online gitu kan, oleh kita, bahwa ada kemungkinan nanti akan Menkumham ya, Menkumham akan mengeluarkan surat apa namanya, katakan keputusan gitu kan, dan akan menyatakan mana PKB yang sah menurut negara gitu. Nah ini satu ancaman barangkali terhadap Partai Kebangkitan Bangsa versi Gus Muhaimin Iskandar yang sudah selesai melaksanakan muktamar di Nusa Dua Bali, di Bali lah gitu. Nah, ini teman-teman semuanya tentu mengusik sebagian besar kelompok kaum muslimin di Indonesia, karena Partai Kebangkitan Bangsa ini didominasi oleh teman-teman kaum muslimin gitu, baik basis pemilihnya, baik fanbase-nya, baik semualah yang berhubungan dengan Partai Kebangkitan Bangsa adalah teman-teman yang beragama Islam. Maka obok-obok soal PKB ini tidak hanya secara struktural saja, tetapi secara kultural gitu kan, di tingkat grassroots, bawah, segala macam, menengah ke bawah lah. Semuanya adalah umat Islam yang barangkali ini juga dibenturkan oleh kabar dualisme Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh karenanya teman-teman berpikir lebih realistis terhadap seperti apa sih sebenarnya Partai Kebangkitan Bangsa kok sampai sedemikian rupa hari ini kemudian diobok-obok lah bahasa kasarnya gitu. Nah, apakah benar-benar hanya karena ya Khalil Yakul Kumas gitu, Gus Yakul gitu, Menteri Agama ini sedang dipansus oleh Dewan Perwakilan Rakyat di gedung DPR Senayan Jakarta, atau memang karena ada kaitannya dengan agenda dinasti yang hari ini juga banyak diperbincangkan oleh teman-teman gitu. Nah,
seperti yang pernah disampaikan oleh Bung Adi Prayetno bahwa ya Partai Kebangkitan Bangsa ini sejatinya haram gitu kan masuk ke Kimples gitu, bergabung ke Kimples, karena ketika pemilu kemarin ya Pilpres gitu kan, visi misi dari partai-partai yang ada sekarang gitu kan, khususnya apa namanya partai yang ada di kubu koalisi perubahan gitu, itu visi misinya nggak sama dengan Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto bersama koalisi Indonesia Maju gitu, partai-partai yang lain. Kalau partai-partai yang lain yang sudah ada di koalisi Indonesia Maju mengusung Bapak Prabowo Subianto pada saat itu visi misinya misalnya akan melanjutkan EKN, akan melanjutkan program Presiden Jokowi gitu. Tetapi ketika kemudian PKB menyatakan diri bergabung dengan Kim ya, sehingga terbentuklah Kim Plus hari ini di Pilkada serentak 2024 ini, maka kemudian Bang Adi Prayitno mengatakan itu hukumnya haram gitu. Ideologinya berbeda gitu kan. Sementara PKB kemarin gitu kan akan membangun kota-kota, rencananya begitu. Visi misinya tidak akan melanjutkan IKN yang bermasalah kemarin gitu kan. Nah, kemudian ujungnya gitu kan kayak mengingkari hakikat dirinya gitu, zalimul linafsi. Kalau kemudian PKB tetap seperti apa adanya sekarang, kemudian gabung dengan Kim Plus gitu. Nah, ini hanya amatan dari Bang Adi Prayetno. Belum lagi kita melihat bagaimana hiruk pikuk para pengamat politik di Indonesia yang hari ini terus mengecam. Tidak hanya Partai Kebangkitan Bangsa, tetapi juga ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sampai hari ini semakin ramai ditinggalkan gitu oleh pendukungnya di Jakarta khususnya gitu. Jadi sekelas PKS yang dulu pernah di-downgrade oleh kasus kadernya gitu, salah seorang kader di kementerian ya menjabat sebagai menteri kemudian ditangkap oleh komisi pemilihan komisi KPK, komisi anti riswah ya, kemudian gara-gara korupsi sapi misalnya, maka PKS itu Partai Keadilan Sapi dulunya gitu. Tapi sekarang setelah mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 14 Februari kemarin gitu, PKS kembali menjadi partai ya yang menyedot perhatian publik ya, karena memang ada mengusung Anies Baswedan yang masih grace gitu, masih sangat masih harum namanya kemarin gitu. Nah, tetapi Sobat Sewot, lagi-lagi kita kalau melihat bagaimana ketika PKS meninggalkan Anies Baswedan, ketika Partai Kebangkitan Bangsa meninggalkan Anies Baswedan, ketika PDI Perjuangan juga yang disebut oleh netizen sebagai partai PHP yang di awalnya sepertinya akan memberi harapan bagi masyarakat Jakarta untuk mengusung Anies Baswedan, tetapi ujuk-ujuk ada kabar dugaan sprindik akan dikeluarkan jam 11-nya sampai jam 12, sementara jam 1 akan deklarasi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta gitu kan. Akhirnya PDI Perjuangan memilih untuk meninggalkan Anies Baswedan juga di Pilkada Jakarta. Oleh karenanya nggak heran kalau di podcast Mata Najwa ya, Najwa Shihab kemarin gitu kan, ketika Mas Anies begitu dicecar pertanyaan-pertanyaan yang sangat sadis oleh Najwa Shihab gitu kan, ada sampai pada poin di mana Anies Baswedan sempat mengatakan bahwa apakah ya partai-partai atau ada nggak sih partai yang hari ini tidak tersandra oleh kekuasaan gitu. Nah, arus listrik ya kekuasaan di dinasti Presiden Jokowi ini gitu kan, ini sangat kuat ke bawah sehingga ini membuat ketua-ketua umum partai sebagai kaki tangan presiden gitu kan, karena hari ini harus diakui bahwa Jokowi adalah orang nomor wahid di Indonesia yang punya punya kesaktian luar biasa, bahkan sekelas PDI partai pengusungnya gitu kan dibuat amburadul oleh kekuasaan rezim gitu. Nah ini yang menjadi titik balik bagaimana kemudian ketika PDI sudah sangat begitu kecewa terhadap sikap politik Presiden Jokowi mengusung Prabowo Gibran ya, sehingga hari ini juga belum kelar gitu kan, sampai sekali PDI mau melakukan gerakan politik yang dinyata katakanlah dipikir bakalan menang di sebuah daerah untuk pilkada serentak ini gitu kan,
ada semacam sprindik yang juga mengawali dan menyetop langkah-langkah politik praktis PDI Perjuangan. Kemudian hari ini PKB setelah masuk Kim Plus gitu kan, bukan kemudian enak berjalan di ruang-ruang publik gitu kan, tetapi malah diancam oleh dualisme yang hari ini akan diduga akan melakukan muktamar tandingan setelah muktamar di Bali sukses dan memenangkan kembali Gus Muhaimin Iskandar sebagai Presiden Partai Kebangkitan Bangsa. Ya disebut ketum lagi gitu. Tetapi ada yang mau jadi ketum rupanya. Ya, dan itu dibenarkan. Dan boleh-boleh saja kata Menteri Khalil Yakulkumas, Gus Yakul sebagai Kemenak yang hari ini sedang diobok-obok juga oleh teman-teman di Senayan gitu dalam pansus haji yang bermasalah haji 2024 ini. Teman-teman semuanya akan banyak peristiwa-peristiwa politik beberapa hari ke depan, dan kita harus tetap konsisten terhadap pilihan masing-masing. Jangan sampai kita kedepankan ukhuwah Islamiyah lah. Oke, di pilihan politik kita tidak sama, tetapi dalam ruang lingkup ukhuwah Islamiyah kita harus tetap saling menghormati. Jangankan beda pilihan politik, beda ideologi keagamaan saja kita harus tetap mengedepankan toleransi, ya tasamuh, ya kan, tawazun dan i'tidal dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke teman-teman, oke kita lihat sejenak bagaimana Bung Adi Prayitno, kemudian Rocky Gerung dan lain sebagainya menyikapi persoalan dualisme Partai Kebangkitan Bangsa. Ada PKB versus ini muktamar yang barangkali bakalan terjadi beneran gitu kan. Nah, ini diduga oleh teman-teman warganet sebagai Partai Kebangkitan Bangsa yang pro terhadap PBNU, kemudian yang sudah selesai bermuktamar di Nusa Dua Bali di di Provinsi Bali kemarin adalah muktamar versus atau yang pro kepada Gus Muhaimin Iskandar. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Kemenkumham akan mengesahkan struktural Partai Kebangkitan Bangsa versi pro PBNU, ataukah tetap akan mengedepankan kenyamanan bersama, misalnya dengan catatan PKB versi Muhaimin Iskandar di di Bali kemarin itu yang kemudian disahkan oleh Kemenkumham. Oke teman-teman, kita simak bagaimana dan berikan reaksi sepedes mungkin, nggak masalah gitu kan, untuk kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal mau ada muktamar lagi, boleh-boleh saja, karena saya juga dengar banyak yang kecewa dengan muktamar Bali dan kepengurusan. Bukan muktamar tandingan tapi Muktamar lagi. Gus mendengar banyak yang kecewa. Nah, kekecewaan itu apa yang banyak disampaikan ke Gus? Ya banyak mereka kehilangan hak demokrasinya, seperti misalnya keputusan-keputusan tidak melalui rapat komisi itu misalnya tiba-tiba diputuskan. Begitu aja. Jadi itulah ada proses-proses politik itu. Ada yang sudah sebelum muktamar sudah dipecat, diganti dengan pengurus yang lain. Begitulah. Dan dengan seperti itu. Bisa dia beralih ke isu yang lain soal paus. Nah, kenapa?